Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membahas ROM pada waktu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dalam pembahasan kali ini, yaitu perkembangan ROM. Oke, lebih lanjut. Kita ingat bahwasanya ROM yang kita kenal selama ini adalah terdiri dari sekring-sekring, yang mana data yang dimasukkan disimpan dalam sekring yang putus dan yang tidak putus. Dalam perkembangannya, orang tidak puas dengan ROM jenis sekring ini, karena meskipun ROM jenis ini bisa diprogram, bisa dimasuki data, dan kemudian data tadi tersimpan sampai ribuan tahun, akan tetapi setelah diprogram atau setelah dimasuki data, ini tidak bisa dihapus lagi. Jadi selamanya akan tersimpan di dalam ROM. Nah, ini akan menjadi masalah apabila ketika memasukkan datanya terjadi kesalahan. Maka apabila satu kali saja salah, maka harus membuang ROM yang dipakai. Maka orang mencari-cari. Baru tahun 71 ditemukan, yaitu pengganti dari sekring-sekring ini. Sekring-sekring ini diganti dengan transistor FET yang didesain khusus. Seperti ini konstruksinya. Nah, ini mirip dengan FET biasa. Kita tahu prinsipnya FET, apabila sini dikasih listrik, dikasih positif, maka antara source dan drain ini akan terhubung, sehingga listrik bisa mengalir. Tapi kalau gate ini tidak dikasih atau dikasih minus, maka di sini akan terputus, tidak bisa lewat. Nah, di sini transistor FET yang didesain untuk ROM di sini adalah floating gate. Artinya apa? Di sini gate bukan langsung dihubungkan keluar, tapi dibuat mengambang seperti ini, yang dikelilingi oleh oksida di sekitarnya sini. Sehingga untuk menyalakan ini perlu voltase tinggi dari kontrol gate di atasnya. Sehingga kalau dikasih voltase yang tinggi baru bisa tembus. Karena sudah melewati threshold-nya, maka bisa menembus masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, maka elektron yang sudah kadung masuk di sini akan terjebak. Nah, karena elektron ini terjebak di sini, maka dia akan menyambungkan di sini, dan ini tidak akan hilang sampai bertahun-tahun. Akan tetapi, transistor jenis ini tidak berlaku reversible. Maksudnya apa? Apabila di sini dikasih min, maka tidak langsung dia bisa lari ke atas, karena harus melewati oksida di sini, harus menembus di sini. Maka di voltase di sini tidak mungkin bisa menembus ke sana, tidak. Untuk menghapusnya, maka diperlukan cahaya ultraviolet yang menyinari di sini. Barulah setelah disinari ultraviolet, maka muatan yang di sini akan hilang. Maka inilah disebut EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, atau biasa disebut UV EEPROM, ultraviolet EEPROM. Ini kalau pakai ultraviolet, pakai lampu ultraviolet, pakai EEPROM Racer namanya, maka beberapa menit bisa dihapus. Akan tetapi kalau dijemur di matahari bisa sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Kalau di dalam rumah saja, ini sampai bertahun-tahun tidak hilang-hilang. Inilah EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Prinsip kerjanya seperti itu. Nah, di pasaran banyak kita temui seperti ini. Misalkan salah satu contohnya, ini adalah M27C256B. Ini adalah salah satu jenis EEPROM. IC-nya seperti ini, di sini dikasih lubang. Kemudian ditutup dengan kaca. Karena mengapa? Untuk menghapusnya harus disinari. Nah, kalau sudah disinari akan hilang. Ini di dalam sini terdapat ribuan bahkan jutaan transistor FET seperti itu. Nah, kalau diperbesar seperti ini.
Ini adalah transistor FET-nya, disusun jutaan transistor di sini ya. Kemudian masing-masing dihubungkan keluarannya ini di sini. Keluarannya ditaruh di sini, ini dihubungkan dengan kaki-kakinya. Nah, setelah melewati decoder macam-macam, di sini rangkaian logikanya ada di sini. Di sini adalah memorinya, di sini rangkaian logika, sini rangkaian logika. Nah, di sini semuanya dihubungkan ke kaki-kaki lewat di sini benang-benang emas atau dari kawat emas di sini. Supaya mudah, karena tidak bisa dilas di sini. Untuk menghubungkannya maka dipukul gitu saja, dipukul sehingga penyet gitu nempel di sini. Nempel di sini. Kemudian kesama kakinya juga dihubungkan seperti itu. Kita lihat di sini, kelihatan ini. Ini adalah biasanya kawat-kawat emas ini di sini, kecil tapi. Ya. Baik, dengan memakai ini pun juga sudah lumayan. Bisa dihapus, bisa diprogram. Akan tapi tidak praktis. Untuk menghapusnya harus dijemur atau disinari pakai ultraviolet. Nah, orang ingin bagaimana menghapusnya ini pakai listrik juga. Maka ditemukanlah model baru, yaitu EEROM, Electrically Erasable Read Only Memory, atau biasa disebut flash memory. Nah, ini banyak kita temui di flash disk dan lain sebagainya. Sekarang ini pakai flash memory. Bagaimana prinsipnya? Sama seperti tadi. Di sini ada floating gate. Floating gate, di sini ada control gate, tapi di sini dihubungkan ke bawah sini. Nah, seperti ini. Sehingga untuk memprogram seperti memprogram EEPROM biasa. Di sini dikasih 12 volt, voltase yang tinggi sehingga bisa menembus di sini, elektron terjebak di sini sehingga di sini bisa on. Di sini bisa on. Nah, untuk menghapus dibalik. Di sini 12 volt, di drainnya di sini dibiarkan terbuka supaya tidak mengalir ke sana. Di sini dikasih 0 volt. Nah, akhirnya di sini elektron di sini akan nembus ke atas ganti, naik ke atas. Nah, seperti ini. Sehingga ini bisa dihapus secara listrik. Nah, kita lihat di sini diperlukan 12 volt supaya tembus. Di sini pun juga diperlukan 12 volt supaya tembus. Nah, ini tentu butuh catu daya yang banyak. Catu daya yang 12 volt untuk menghapus ataupun untuk memprogram, dan catu daya 5 volt untuk membaca biasa. Tapi sekarang dengan teknologi sekarang, maka dengan doubling voltage dan lain sebagainya, dari voltase yang rendah bisa ditingkatkan jadi voltase tinggi, didobelkan pakai kapasitor sehingga bisa naik. Sehingga banyak IC-IC yang sudah tidak memakai dua catu daya lagi, cukup satu catu daya. Bahkan flash disk itu kecil sekali, cuma 3 volt dia butuhnya. Itu di double voltasenya, nanti bisa naik, bisa menghapus, bisa memprogram juga. Nah, ini kita tahu. Nah, ini seperti ini. Kalau flash disk kita bongkar, maka dalamnya isinya IC-IC seperti ini. Yang di sini adalah flash memory, sedangkan yang sini adalah controllernya untuk perantaraan hubungan ke USB ini. Nah, banyak sekali contohnya. Itulah perkembangannya ROM sekarang sampai ke flash memory.